Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di pagi hari menjelang siang ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu, walaupun masih dalam media virtual. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Haitami, guru kita yang sama-sama kita muliakan, yang insya Allah pagi hari ini akan kembali menyampaikan materi pembahasan hadis Riyadhus Shalihin. Saya juga menghaturkan jazakumullah khair kepada ibu-ibu Majelis Talim Khairun Nisa RW 21 yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu kita ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita dan kita diberi kemudahan untuk menerima pelajaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita beranjak ke agenda berikutnya. Marilah bersama-sama kita mendengarkan dan menyimak tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mila di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Kepada Ibu Mila, waktu kami persilahkan. Makasih Bu Lulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lis-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarizunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya
dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ibu Mila. Mudah-mudahan dari kita yang mendengar dan menyimak serta yang membacanya, Allah catatkan menjadi bagian amal soleh kita pagi hari ini. Baiklah ibu-ibu, kita beranjak ke agenda inti kita, yaitu penyampaian materi, yang insya Allah kita melanjutkan masih di bab ke-25, yaitu perintah menunaikan amanah, di urutan hadis yang ke-201. Silakan ibu-ibu untuk dibuka kitabnya. Baiklah, kepada Ustadz Haitami, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah sehat. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan, ya, sehat iman, sehat Islam, sehat sakunya, sehat fisiknya, sehat fikrohnya, ya semuanya sehat. Amin. Karena kalau sehat bisa maksimal ibadah dan lakukan kebaikan lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kok jaringannya keputus, Pak? Senggol ya? Musliman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang serius. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam, kecuali dalam keadaan kalian berpegang teguh kepada Islam. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bertutur kata yang baik. Hendaklah kalian bertutur kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi kamu. Allah akan mereformasi kondisi dan keadaan kamu. Dan siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, berarti ia telah sukses, telah menang, ya, dengan kesuksesan yang sebesar-besarnya. Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian pada Allah di mana saja kalian berada. Di mana saja kalian berada, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah perbuatan yang salah kalian ikuti dengan perbuatan yang baik-baik. Jadi kalau berbuat salah, maka hendaklah kalian tebus dengan yang baik-baik. Karena yang baik-baik itu akan bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu. Dan adalah kamu bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak dan pergaulan yang baik. Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada hadis berikutnya, yaitu dengan tema menunaikan amanah. Saya bacakan teksnya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah
wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Dari Hudzaifah Al-Yaman dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Qala, keduanya berkata. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman dan Abu Hurairah, keduanya berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik 2. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa wa yakumul mu'minuna hatta tuzlafu lahumul jannah. Saya ulang lagi. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa wa yakumul mu'minuna hatta tuzlafu lahumul jannah. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia. Maksudnya di alam akhirat nanti, Bu, ya. Fayakumul mu'minuna, maka berdirilah orang-orang beriman. Atau lalu berdirilah orang-orang beriman. Fayakumul mu'minuna, maka berdirilah orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan manusia, maka atau lalu berdirilah orang-orang beriman. Hatta tuzlafu lahumul jannah, hingga didekatkanlah surga kepada mereka. Hingga didekatkanlah surga kepada mereka. Hingga didekatkanlah surga kepada mereka. Sampai situ sudah, Bu? Sudah, Pak Ustaz. Sudah. Ustaz. Sudah, ya? Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia, lalu atau maka berdirilah orang-orang beriman hingga didekatkan surga kepada mereka. Fayatuna Adam salawatullahi alaih. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayatuna Adam salawatullahi alaih. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fayakulun, sambil berkata. Jadi manusia itu berkata, orang beriman itu berkata. Fayakulun, lalu berkata. Ya abana, istaftih lana al-jannah. Ya abana, istaftih lana al-jannah. Wahai ayah kami, ya abana, wahai ayah kami. Jadi menyebut Nabi Adam itu ayah. Ya abana, wahai Nabi Adam, wahai ayah kami, istaftih lana al-jannah. Mohon bukakan kepada kami surga. Mohon bukakan kepada kami surga. Ya abana, istaftih lana al-jannah. Wahai bapa kami, bukakan, ya, minta bukakan kepada kami itu surga. Fayaqulu, lalu Adam menjawab, titik 2. Lalu Adam menjawab, titik 2. Wahal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Bukankah kalian telah dikeluarkan dari surga? Bukankah kalian dikeluarkan dari surga disebabkan kesalahan? Bukankah kalian dikeluarkan dari surga? Bukankah kalian dikeluarkan dari surga disebabkan kesalahan aku? Disebabkan kesalahan aku. Bukankah kalian dikeluarkan dari surga disebabkan kesalahan aku? Lastu bisahibi dzalik.
hingga aku bukan orangnya. Lalu aku tidak berwenang, Ibu ya. Aku tidaklah berwenang terhadap itu. Aku tidaklah berwenang terhadap itu. Maksudnya untuk membukakan pintu surga. Aku tidaklah berwenang terhadap itu. Koma. Idhabu ila ibni Ibrahim Khalilillah. Pergilah kalian kepada anakku Ibrahim sebagai kekasih Allah. Pergilah kalian kepada Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim, sebagai kekasih Allah. Pergilah kalian kepada Ibrahim sebagai kekasih Allah. Qala, lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Qala, lalu Nabi melanjutkan perkataannya. Titik 2. Qala, lalu Nabi melanjutkan perkataan. Fayatuna Ibrahima. Lalu manusia menemui Ibrahim. Manusia menemui Nabi Ibrahim. Fayaqul Ibrahim. Ibrahim pun berkata. Fayaqul Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata. Maka Ibrahim berkata, Lastu bisahibi zalik. Aku tidak punya wewenang untuk itu, ya. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Innama kuntu khalilan min wara'a. Ya. Innama kuntu khalilan min wara'a. Betul, memang aku sebagai kekasih Allah. Betul, aku memang menjadi kekasih Allah. Betul, aku memang menjadi kekasih Allah. Tapi itu merupakan pemberian Allah. Tapi itu merupakan pemberian Allah. Karunia Allah. Tapi itu merupakan karunia Allah. Tapi itu merupakan karunia Allah. Aku tidaklah berwenang terhadap itu. Betul, aku memang kekasih Allah. Tapi itu merupakan karunia Allah. I'madu ila Musa. Pergilah kalian menemui Nabi Musa. Pergilah kalian menemui Nabi Musa. Alladzi kallamahu Allahu takliman. Alladzi kallamahu Allahu takliman. Yaitu orang yang Allah langsung bercakap-cakap dengannya. Yaitu orang yang Allah langsung bercakap-cakap dengannya. Yaitu orang yang langsung Allah bercakap-cakap dengannya. Fayatuna Musa. Lalu manusia menemui Nabi Musa. Fayatuna Musa. Lalu manusia menemui Nabi Musa. Lalu manusia menemui Nabi Musa. Fayaqulu, Musa berkata, Fayaqulu, titik 2, Lastu bisahibi dzalik. Lalu Nabi Musa berkata, titik 2, Lastu bisahibi dzalik. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Idhabu ila Isa. Pergilah kalian menemui Nabi Isa. Pergilah kalian menemui Nabi
Isa. Kalimatillahi wa ruhihi. Yaitu orang yang diciptakan dengan kalimat Allah. Yaitu orang yang diciptakan melalui kalimat Allah atau dengan kalimat Allah. Yaitu orang yang diciptakan melalui kalimat Allah atau dengan kalimat Allah. Wa ruhihi, dan ruh darinya. Nyahnya kembali pada Allah. Dan ruh darinya. Dan ruh darinya. Fayaqulu Isa. Nabi Isa pun berkata. Fayaqulu Isa. Nabi Isa pun berkata. Fayaqulu Isa. Nabi Isa pun berkata. Titik 2. Lastu bisahibi dzalik. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Aku tidak punya wewenang untuk itu. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia pun, maksudnya manusia ini orang beriman, Bu ya. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia atau orang beriman maksudnya, mukmin, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia atau orang beriman menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakumu fayu'zanu lahu. Lalu berdirilah Rasulullah. Lalu berdirilah Rasulullah. Lalu berdirilah Rasulullah. Fayu'zanu lahu, dan diizinkannya. Lalu berdirilah Rasulullah serta diizinkannya. Lalu diizinkannya. Watur salul amanatu warrahimu. Watur salul amanatu warrahimu. Saat itu diutuslah amanah dan rahim. Saat itu diutuslah amanah dan rahim. Fayakumani jambatai sirat. Fayakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan. Kemudian berdirilah keduanya. Lalu berdirilah keduanya. Maksudnya keduanya adalah amanah dan rahim, ya Bu ya. Maka berdirilah keduanya, kurung buka, amanah dan rahim. Di dua sisi sirat, di dua sisi jembatan. Di dua sisi jembatan, di dua sisi jalan atau jembatan. Yaminan wa shimalan. Yaminan wa shimalan. Yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka berdirilah atau lalu berdirilah keduanya, yaitu amanah dan rahim, di dua sisi jalan, kanan dan kiri. Fayamurru awwalukum kalbarki. Fayamurru awwalukum kalbarki. Lalu lewatlah orang yang paling utama di antara kalian. Maka lewatlah orang yang paling utama di antara kalian, kalbarki, seperti kilat. Lalu lewatlah atau melewatlah orang yang paling utama di antara kalian, kalbarki, yaitu seperti kilat. Qultu, lalu aku berkata. Qultu, lalu aku berkata. Berkata ini sahabat Abu Hurairah, Bu ya. Lalu aku berkata, bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku.
demi bapakku dan ibuku, menjadi tebusannya. Bi abi wa ummi, demi ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Ayu syai'in kamarril barki. Apa yang dimaksud dengan lewat seperti kilat? Bi abi wa ummi, demi ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Ayu syai'in kamarril barki. Apa yang dimaksud dengan lewat seperti kilat? Qala, Nabi menjawab, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Bagaimana pendapat kalian? Alam tarau, bagaimana pendapat kalian? Yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Seseorang yang lewat dan kembali yaitu orang yang lewat dan kembali hanya sekejap mata. Hanya sekejap mata. Summa kamarir rihi. Ada yang kemudian berikutnya lewat seperti angin berhembus. Kemudian lewat seperti angin berhembus. Summa kamarrit toiri. Kemudian lewat seperti burung terbang. Summa kamarrit toiri. Kemudian lewat seperti burung terbang. Seperti burung terbang. Wa asyaddir rijali tajri bihim a'maluhum. Lalu lewat seseorang yang lari dengan kencang. Lalu seseorang lewat lari dengan kencang bersama dengan amalnya. Bersama dengan amalnya. Lalu lewat seseorang lari dengan kencang bersama dengan amalnya. Wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat. Sedangkan Nabi berdiri. Wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat. Sedangkan Nabi berdiri di jalan, di jembatan itu atau di jalan itu. Sedangkan Nabi berdiri di jalan itu atau di jembatan itu. Yaqulu, sambil berkata, salim, salim. Selamatkan, selamatkan. Selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Hingga ta'jizu a'malul ibad. Seorang yang amalnya paling lemah. Hingga lewat orang yang amalnya lemah gitu deh. Hingga lewat orang yang amalnya lemah. Maksudnya sedikit. Maksudnya adalah sedikit. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Hingga lewat orang yang amalnya sedikit. Hingga lewat seorang yang amalnya sedikit. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfan. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfan. Hingga datang juga seseorang
hingga datang juga seseorang yang tidak mampu berjalan, hingga datang pula seseorang yang tidak mampu berjalan, illa zahfan, kecuali merangkak. Kecuali merangkak. Kecuali merangkak. Kecuali merangkak. Hingga datang pula seseorang yang tidak mampu berjalan kecuali merangkak. Wa fi hafatai sirati kalalibun. Wa fi hafatai sirati kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Wa fi hafatis sirati, dan di dua sisi jalan itu atau jembatan, dan pada dua sisi jalan itu atau jembatan dan pada dua sisi jalan itu atau jembatan terdapat gancu. Terdapat gancu yang menggantung. Pada dua sisi jalan itu atau jembatan itu terdapat gancu yang bergantung. Diperintahkan untuk mengait. Diperintahkan untuk mengait. Diperintahkan untuk mengait. Diperintahkan untuk mengait orang yang melewatinya. Diperintahkan untuk mengait orang yang melewatinya. Famakdushun najin. Ada orang yang tergaruk. Ada orang yang tergaruk. Ada orang yang tergaruk tapi selamat. Ada orang yang tergaruk tapi selamat. Wa mukardasun finnari. Dan ada orang yang terpelanting jatuh ke dalam neraka. Dan ada orang yang terpelanting jatuh ke dalam api neraka. Dan ada orang yang terpelanting jatuh ke dalam neraka. Walladhi nafsi Abi Hurairah biyadihi. Dan demi zat yang Abu Hurairah berada di genggamannya. Dan demi zat yang Abu Hurairah berada di genggamannya. Dan demi zat yang Abu Hurairah berada di genggamannya. Inna qa'ra jahannama lasab'una kharifan. Inna qa'ra jahannama lasab'una kharifan. Titik. Sesungguhnya dasar neraka jahanam, lasab'una kharifan, bisa ditempuh perjalanan selama 70 tahun. Sedangkan dasar neraka jahanam dapat ditempuh perjalanan selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, hadisnya cukup panjang memang. Ada beberapa hal ya berkaitan dengan amanah, penunaian amanah. Tetapi dari hadis yang cukup panjang ini ada beberapa hal yang bisa kita petik, ibu sekalian. Ada beberapa hal yang bisa kita petik
ya dalam hadis ini. Yang pertama diantaranya adalah menceritakan tentang kondisi di mana setelah terjadinya kiamat. Jadi ini menjelaskan tentang kondisi terjadinya kiamat. Ya, terjadinya kiamat. Jadi pada saat terjadi kiamat dan manusia sudah melalui beberapa proses, ya, melalui beberapa proses sehingga akhirnya manusia terbagi dua. Ada orang-orang kafir, tentu sudah langsung masuk ke dalam neraka, dan ada orang-orang yang beriman, menanti. Ya, ada orang-orang yang beriman yaitu menanti. Jadi bisa jadi masuk ke surga, bisa jadi mungkin walaupun dia beriman, tapi karena ada dosa tertentu bisa jadi masuk ke neraka. Dan begitu pula orang yang beriman pun masuk ke surganya, yaitu dengan cepat, dan ada yang lambat dan lain sebagainya. Jadi tentu seluruhnya tergantung kepada amal kebaikannya, amal perbuatannya ketika di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, nanti katanya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia, lalu akhirnya berdirilah orang-orang beriman. Ya. Dan bagi orang-orang beriman, yaitu didekatkan surga kepada mereka. Jadi berarti orang kafir sudah dimasukkannya ke dalam neraka, orang beriman sudah hampir masuk ke surga. Tapi tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Nah, sebelum masuk ke surga, ya ternyata semacam masih belum menentu. Ya, sehingga akhirnya manusia atau orang beriman tadi mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Jadi bersepakat mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam bisa memohon kepada Allah dibukakan segera pintu surga. Itu maksudnya, Bu. Jadi saat pintu surga belum dibuka, maka orang-orang beriman bersepakat untuk mendatangi Nabi Adam alaihissalam, yaitu memohon kepada Allah agar dibukakan pintu surga. Tapi Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwa saya pernah berbuat salah. Bukankah kalian, ya, anak cucuku, kata Nabi Adam, kalian hidup di bumi, ya, bukan di surga itu justru disebabkan kesalahan aku, katanya. Disebabkan kesalahan bapak kalian, yaitu Adam alaihissalam. Ya, yaitu ketika dilarang oleh Allah mendekati pohon khuldi, ya, syajaratul khuldi, tapi ternyata Nabi Adam justru memakan buah khuldi. Bukan hanya mendekati, tapi memakan buah khuldi, yang akhirnya terbukalah auratnya, dan akhirnya Adam beserta Hawa dan iblis diusir oleh Allah SWT dari surga. Akhirnya takdir manusia kita semua tinggal bukan di surga, tapi di bumi ini, yang tentu kalau di surga kita memakan makanan tanpa kita kerja dan usaha, ya, tapi ternyata kita menjadi manusia yang harus bekerja untuk memperoleh makan itu. Sehingga Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia hidup serba sulit, serba susah, kata Allah. Jadi maka di dunia ini kita harus bekerja. Nah, ketika Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, lalu beliau mengatakan, nggak pantas, aku nggak punya wewenang, katanya, untuk itu. Coba datang saja kalian, ya, yaitu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim adalah sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh orang beriman agar memohon Nabi Ibrahim membukakan pintu surga, ya, Nabi Ibrahim dengan merendah, ya, rendah hati, beliau mengatakan, betul, memang aku adalah kekasih Allah, tetapi itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hasil beliau sendiri, itu karunia Allah. Itu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sebagai nabi yang bergelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Sehingga kata Nabi Ibrahim, ya, aku tidak punya wewenang untuk itu. Maka dari itu pergi saja kalian kepada Nabi Musa, menemui Nabi Musa. Di antara kelebihan Nabi Musa itu adalah orang yang sengaja diajak berbincang-bincang, berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa dikatakan taklima, yaitu seorang nabi yang kallamahullahu taklima. Orang yang nabi yang Allah bertutur kata dengannya, berbincang-bincang dengannya. Itu kita baca dalam Al-Qur'an dalam surah Toha
yaitu di Bukit Tursina sekalian, ya, di Bukit Tursina. Tapi ketika ia ingin Allah menampakkan diri, kata Allah, kalau gunung ini nanti tetap berada pada tempatnya, nanti kamu akan bisa melihat aku, kata Allah. Tapi ternyata bukit itu berantakan, bukit itu hancur, ya, sehingga Nabi Musa pun terkapar, ya, kemudian dia siuman, sadar, ya, setelah itu lalu dia memohon maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa, ya, mulanya ingin melihat Allah, ya, tapi tidak bisa. Ya. Fayatuna Musa, lalu mereka pun, ya, orang beriman itu datang kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa, ya, mengatakan, aku tidak pantas, ya, aku tidak punya wewenang untuk itu, ya, untuk membukakan, minta kepada Allah agar pintu surga segera dibukakan. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi. Maka pergilah kalian, ya, kepada Nabi Isa. Lalu Nabi Musa pun menyebutkan tentang kelebihan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah orang yang diciptakan oleh Allah, adalah kalimatullah, yaitu melalui kalimahnya. Jadi proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan manusia pada umumnya, termasuk Nabi Muhammad. Beliau diciptakannya yaitu dengan kalimah Allah. Yaitu Allah cukup dengan mengatakan kun, fayakun, ya, mengatakan jadilah wahai, ya, manusia, maka akhirnya jadilah. Yang kelak akhirnya, ya, ketika lahir dia diberikan nama Isa. Wa ruhud minhu, dan juga ruh darinya. Jadi Nabi Isa itu orang yang ruhnya itu langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada. Fa yaqulu Isa, lalu Isa pun berkata, lastu bisahibi dzalik, aku tidak berwenang, aku tidak pantas untuk itu, katanya. Jadi meminta kepada Allah agar dibukakan pintu surga. Lalu akhirnya sepakatlah, terakhir manusia itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun melakukan apa yang diminta oleh manusia, yaitu berdirilah, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk minta dibukakan pintu surga. Nah, yang sesuai dengan tema yang sedang kita bahas, ya, kaitan dengan tema yang sedang kita bahas, itu tadi sebagai prolognya. Nah, intinya ini, Bu. Intinya ini. Lalu diutuslah amanah dan rahim. Amanah. Amanah. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Amanah. Ya, Allah utus amanah. Kemudian rahim. Rahim itu kita sering menyebut istilah menyambung hubungan silaturahmi. Nah, itu maksudnya, Bu. Ya, seperti apa nanti makhluknya, wallahu alam, ya. Jadi, rahim itu, yang dimaksud dengan rahim di sini. Lalu diutuslah amanah dan rahim. Jadi kalau amanah, kita tahu, Bu, ya, artinya sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Agama, amanah. Jadi kalau laki-laki punya istri, itu amanah. Orang tua punya anak, itu adalah amanah. Termasuk amanah dari manusia, orang yang mempercayakan sesuatu. Ya, itu amanah. Atau juga agama, Allah memberikan agama kepada manusia, itu juga merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah rasul. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian. Jangan kalian khianati. Nah, rahim ini maksudnya orang yang menyambung hubungan kekerabatan, persaudaraan. Orang tua kepada anak, anak pada orang tua, anak seseorang kepada paman, ya kepada bibi, dan lain sebagainya, itu maksudnya. Fayakumani, keduanya berdiri, amanah dan rahim itu, ya, di dua sisi jembatan, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nanti amanah dan rahim itu disematkan, Bu, ya, disematkan pada seseorang, ya, kayak bendera begitulah. Jadi kalau ada orang yang menunaikan amanah dan menyambung hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan, maka benderanya katakanlah tertulis, inilah orang yang menunaikan amanah dan menunaikan silaturahmi. Tapi sebaliknya, ya, orang yang tidak menunaikan amanah dan juga umpamanya tidak menunaikan silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan, silaturahmi, maka benderanya tertulis, inilah pengkhianat, inilah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kira-kira begitulah, ya, benderanya itu.
Ya, itu yang dimaksud dengan amanah dan rahim diutus, lalu keduanya berdiri di antara dua jembatan itu, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, setelah itu maka kata Nabi, fayamuru awalukum kalbar. Maka lewatlah melalui jembatan itu orang yang paling utama di antara kalian, yang mereka lewatnya begitu cepat, ya seperti kilat. Lalu Abu Hurairah berkata, bi abi wa ummi. Ini perkataan abi wa ummi ini bukan sumpah, Bu. Jadi orang Arab itu kadangkala kalau dia begitu hormat kepada seseorang, ya, ketika dia ingin bertanya atau dia ingin berkomentar, dia mengatakan bi abi wa ummi. Jadi bi abi wa ummi ini bukannya demi bapakku dan ibuku. Sumpah maknanya, gitu ya. Karena tentu para sahabat paham, bersumpah atas nama selain Allah hukumnya syirik. Hukumnya tidak boleh, hukumnya dilarang. Ya, jadi perkataan bi abi wa ummi kira-kira demi ayah ibuku menjadi tebusannya. Nah, ini maksudnya adalah perkataan hormat kepada seseorang, dia mengatakan begitu, Bu ya. Jadi bukan sumpah, Bu ya. Lalu lalu Abu Hurairah berkata, ayu syai'in ya kamaril barki. Apa sih yang dimaksud dengan lewat seperti kilat? Kata Rasulullah, bukankah kalian tahu? Jadi bagaimana ya seseorang yang lewat dan kembali, yaitu hanyalah sekejap mata. Nah, begitulah kira-kira. Jadi waktunya itu ya 0,00 sekian detik, ya begitu cepatnya. Ya. Nah, berikutnya ya agak lambat. Tapi dia kamaririh, yaitu seperti berhembusnya angin. Ya. Ada itu angin apa? Angin borok atau angin apa itu? Ya, angin topan yang juga kecepatannya luar biasa. Ya, tapi masih butuh waktu ya. Kemudian juga lewat seseorang, yaitu seperti terbangnya burung terbang. Ya, masih juga butuh waktu. Ya, mungkin menit, ya, mungkin detik. Kemudian lewat ya berikutnya, yaitu orang yang larinya cepat ya bersama amal mereka. Ya, bersama amal-amal kebaikan mereka. Kemudian wa nabiyyukum qaimun 'ala sirat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yaitu berdiri di jembatan itu. Sambil ia berdoa memohon kepada Allah, Rabbi salim salim. Ya Tuhan, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Jadi begitulah kasih sayang Rasulullah, bukan hanya di dunia seperti yang dijelaskan yaitu di dalam surah 9, Ibu lihat surah 9 yaitu surah At-Taubah. Bagaimana kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Bagaimana kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Seperti diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu di dalam surah At-Taubah. Ibu bisa lihat, catat aja Bu ya. Dalam surah At-Taubah. Jadi bagaimana cintanya Rasulullah, bagaimana sayangnya Rasulullah, bagaimana perhatian Rasulullah kepada umat ini, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah 9. Ya, surah 9. Surah 9 itu surah At-Taubah ayat yang ke-128. Jadi sehingga Rasulullah surah 9 ayat 128. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa seluruh umat ini masuk ke surga. Seluruh umat ini beriman kepada Allah, beriman kepada Islam. Semua umat ini masuk Islam, ya. Tapi mohon maaf sekarang banyak orang yang sudah melecehkan. Ya, orang meninggalkan Islam malah dengan bangga ya dia pindah agama dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ya, padahal Rasul yang menginginkan mereka semuanya beriman ya agar mereka selamat. Sampai Rasulullah ya yaitu ketika di jembatan di As-Sirat itu Rasulullah masih mengatakan ya Rabbi salim salim. Wahai Tuhan, berikanlah keselamatan terhadap umatku, berikanlah keselamatan. Dan ternyata yang lewat Ibu ada juga orang yang ya lemah, ya amal kebaikannya lemah. Amal kebaikannya sedikit. Ya, tapi dia ada iman. Dan ada lagi orang yang paling lemah, ya, sehingga dia tidak mampu berjalan. Dia mampunya berjembat di jembatan itu adalah merangkak, Bu sekalian. Ya, merangkak, dia tidak bisa berdiri tegak, dia merangkak. Ya, karena amalnya. Dan yang menjadi catatan kita juga dalam hadis ini, wa fiha fataisirat kalalib mu'allaqah ma'murah bi akhdin man umirat bihi. Jadi di dua sisi jembatan itu, di dua sisi jalan itu terdapat gancu. Ibu tahu gancu, Bu?
Gancu. Tahu Pak Ustadz. Gancu ya. Jadi Tajam. dibuat dari Kayak buat daging, taruh daging. Daging, iya benar tuh namanya gancu. apa itu? Maaf. Pengait Pak Ustadz, pengait. Iya, Yang pengait. daging itu. Saya nyebutnya gancu, pengait betul. Bunia. Kalau orang mau narik karung supaya gampang, karung itu gitu ya. Ya. Untuk dia narik beras atau apa, digituin. Gitu ya. Pengait betul. Gancu. Nah itu semacam itu. Jadi gancunya itu begitu Bu, mutar. Bukan mutar, apa namanya itu gitu. Nggak mau diam dia. Begitu orang lewat itu tersambar oleh itu. Ya tentu ada orang yang tidak tersambar. Ya, Bunia termasuk nggak tersambar. Bukit ya. Sambar ya. Kita insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Ya sesuai dengan doa Rasul dan juga sesuai dengan amal kita. Tapi ada orang-orang yang terkena. Jadi orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang terhukum, orang-orang yang terkena iqab. Jadi orang yang lewat di situ. Sehingga ada orang yang tergaruk melalui gancu itu. Ada orang yang tergaruk ya dengan pengait itu. Tapi akhirnya dia masih bisa juga selamat. Tapi tentu ya merasakan siksanya itu seperti apa dia lewat, yaitu karena ada gancunya. Bu, Ibu mungkin pernah pramuka dulu ya. Waktu masih sekolah mungkin SD, SMP, SMA ya. Ketika kita pramuka dulu suka kalau di hutan ya, itu antara pohon dengan pohon ada tali, Bu ya. Ada tali, kemudian kita suruh jalan di atas tali, yang tali itu ya dua sisinya diikat di pohon, antar pohon. Tapi kita lewat, ya dikasih tambang lagi di atasnya sebagai pegangan kita kan Bu. Tapi betapa repot kita jalan sekalipun ada pegangannya. Nah bagaimana nanti ya, yaitu kita lewat melalui jembatan itu, yang jembatan itu tidak ada pegangannya, sambil di sana ya semacam diintimidasi, yaitu dengan pengait tadi, dengan gancu tadi. Kira-kira seperti apa perasaan Ibu sekalian? Nah mudah-mudahan dengan amal kebaikan kita, amal soleh kita, iman kita, insya Allah kita akan diselamatkan ya dari pengait tadi, ya dari gancu tadi, dari sirot tadi, dari jembatan tadi. Ya. Nah sehingga katanya ada orang yang tergaruk tapi dia akhirnya selamat juga, artinya dia sampai juga ke surga. Tapi ada ya orang yang terjatuh, terpelanting ya dari jembatan itu, dari sirot itu, akhirnya dia tidak jadi masuk ke surga, dia harus menginap dulu di neraka. Ya dia harus harus disiksa dulu di dalam neraka sampai pada batas tertentu, sampai pada batas ya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala ya sebagai siksanya. Lalu di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang Abu Hurairah berada di genggamannya, sesungguhnya untuk sampai ke dasar jahanam itu, kata Rasulullah, itu harus ditempuh jalan yaitu selama 70 tahun. Jadi orang melayang-layang ya jatuh untuk sampai ke dasar neraka itu perjalanannya selama 70 tahun. Tapi tentu 70 tahun ini yaitu bukan hanya dia melayang begitu saja, tapi bagaimana siksaannya untuk sampai dia sebelum disiksa yang sesungguhnya di dalam neraka. Nauzubillah. Nah ini cerita yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana tentang amanah dan rahim. Ya, silaturahmi itu menjadi permasalahan kita yang tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita anggap ringan, karena ternyata dia pengadilannya sampai orang menjelang masuk ke surga ketika ia tidak mampu menunaikan amanah dan juga silaturahmi dia kepada keluarganya. Nauzubillah, yang bisa jadi hanya gara-gara itu dia urung ya batal untuk masuk ke surga, dipending dulu dia masuk ke surga, tapi dia harus disiksa dulu di dalam neraka jahanam. Jadi sehingga Imam An-Nawawi memasukkan begitu pentingnya kita menunaikan amanah dimasukkan dalam bab ini ya, yaitu pengantarnya tadi hadis itu cukup panjang, tapi di sana ada yaitu yang terpenting adalah bagaimana kita menunaikan amanah dan juga menyambung hubungan rahmi, hubungan kekerabatan, ya tali persaudaraan. Karena dia tidak selesai hanya urusan dunia, tapi sampai ke akhirat. Gara-gara itu orang tidak jadi masuk ke surga.
Itu kira-kira Ibu sekalian, yaitu hadis yang kita bahas pada pagi menjelang siang di hari ini, yaitu berkenaan dengan menunaikan amanah, ya bukan urusan main-main, tapi urusan yang sampai ke ya. Jadi jangan mudah kita menerima tugas, menerima jabatan, ya kalau memang kita tidak mampu ya untuk menunaikan amanah, menunaikan jabatan. Ya. Kira-kira itu, Bu Lulu sekalian. Jadi kalau memang ada pertanyaan, insya Allah nanti kalau ada pengajian di bulan-bulan berikutnya saja, umpamanya ya kalau bulan Ramadan libur, umpamanya ya di bulan berikutnya kita lanjutkan. Dan tadi saya sudah share, yaitu via Bu Lulu, yaitu hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang tidak kalah penting, yaitu tentang bagaimana keutamaan menunaikan amanah, ya menunaikan amanah, ya bagaimana hukumannya dan bagaimana orang-orang yang menunaikan amanah itu. Janjinya adalah dalam surga Jannatul Firdaus. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya, karena tidak ada pertanyaan, akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baiklah ibu-ibu sekalian, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat menjadi tuntunan dan panduan kita dalam bermuamalah dan dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Baiklah ibu-ibu, karena insya Allah setelah ini kita masih ada agenda rapat untuk persiapan bazar, hingga untuk kajian kita pagi ini tidak ada sesi tanya jawab. Baiklah, mari bersama-sama kita tutup dulu dengan bersama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin